Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam bukunya Twice Pardoned, Harold Morris menyaksikan hidupnya sebagai seorang pemuda yang bergaul dengan teman-teman yang nakal. Hingga suatu saat, bersama dengan teman-temannya, Morris merampok sebuah gudang. Dalam peristiwa itu, penjaga gudang mati terbunuh. Morris dituduh sebagai penyebab kematian itu, sehingga ia dijatuhi hukuman mati. Di saat-saat penantian eksekusi itu tiba, ia menyerahkan hidupnya kepada Kristus, dan Tuhan memberikan kesempatan padanya. Ia mendapatkan grasi dan dibebaskan dari penjara. Sejak saat itu, ia selalu menyaksikannya kepada anak-anak muda dan mengingatkan mereka untuk bijaksana dalam memilih teman dan menentukan jalan hidup. Harold Morris mengakui, karena tidak berhikmatlah ia harus mendendam, ia harus mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Ia telah membayar harga mahal untuk kecerobohannya. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya hikmat. Hikmat lebih berharga daripada perak, emas, dan permata. Bahwa dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi, sehingga dasar bumi tidak dapat digoncangkan. Dengan pengertian, Dia juga telah memasang langit dengan segala yang ada di sana, dan mengarahkan segala pergerakannya dengan cara yang terbaik. Benda-benda langit berukuran sangat besar, tetapi tidak ada cacat di dalamnya. Jumlahnya juga banyak, tetapi tidak ada kekacauan dalam penataannya. Pergerakannya cepat, tetapi tidak pernah bertabrakan satu dengan lainnya. Awan menitikkan embun, yaitu air dari atas cakrawala, dan semua itu terjadi oleh karena hikmat dan pengetahuan ilahi. Demikianlah penting dan mahalnya setiap orang yang memiliki hikmat. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang menemukan hikmat, sebab dia akan sepenuhnya diperlengkapi untuk menghasilkan perkataan dan perbuatan yang baik. Ingatlah bahwa hikmat tidak didapat di bangku sekolah atau tidak diperoleh di jenjang pendidikan apapun. Hikmat hanya diperoleh dari Tuhan, dan mendapatkannya hanya dengan cara takut akan Tuhan. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang memandang seluruh ciptaannya sebagai hikmat Allah. Berbahagialah setiap ibu, berbahagialah setiap bapa, berbahagialah setiap anak-anak, berbahagialah setiap kita yang beroleh hikmat dari Tuhan. Sebab oleh hikmat itulah kita disanggupkan mengatasi dan mencari solusi atas apa yang sedang terjadi, bahkan atas apa yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang menciptakan semuanya indah dan baik bagi kami. Hingga hari ini kami selalu merasakan kehangatan sinar pagi dan juga indahnya malam hari. Sampai hari ini kami menikmati udara yang segar yang Tuhan selalu beri kepada kami. Sampai hari ini kami masih melihat kehijauan alam sebagai cara Tuhan menyapa dan menyediakan segala kebutuhan kami. Hingga hari ini kami masih boleh melewati setiap hari dengan baik. Itu semua karena ciptaan Tuhan yang amat besar,
dan itu diperuntukkan untuk kami, ciptaan-Mu yang sangat berharga ini. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah setiap kami untuk melihat ciptaan Tuhan sebagai hikmat dari Allah. Dan biarlah setiap kami yang beroleh hikmat daripada-Mu menggunakannya untuk kebaikan dan manfaat besar dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami hari ini, pekerjaan dan usaha kami pun Engkaulah yang menjadikannya berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai-mu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.